Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elbana Radio Suara Audio. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Mari kita dengarkan kisah selanjutnya. Sirah Nabawiyah memiliki keistimewaan dan patut untuk kita ketahui, yang dalam hal ini tidaklah mudah disamai oleh para rasul sebelum Nabi Muhammad. Bahkan mendekatinya pun tidak mudah. Kita tidak mengetahui sama sekali tentang Nabi Musa saat kecil, saat muda, serta caranya mencari mata pencaharian. Kita hanya mengetahui sedikit tentang kehidupannya setelah diangkat menjadi nabi, sehingga hal itu tidak memberikan kita gambaran yang sempurna tentang kepribadiannya. Begitu pula Nabi Isa, kita tidak mengetahui masa kecilnya selain yang disebutkan Injil bahwa dia masuk ke haikal Yahudi berdebat dengan orang-orang soleh. Hal ini merupakan satu kejadian yang mereka sebutkan tentang masa kecilnya. Lantas kita tidak mengetahui kondisinya setelah diutus sebagai nabi selain yang berkaitan dengan dakwahnya dan sedikit tentang mata pencahariannya. Selain hal itu merupakan hal yang ditutupi oleh sebuah kabut tebal kehidupan pribadi Rasul kita yang disebutkan oleh sumber sejarah yang valid dan sangat detail, seperti bagaimana Rasulullah makan, bangun, duduk, caranya berpakaian, badannya, keadaannya, ucapannya, interaksinya dengan keluarga, cara ibadahnya, sholat, pergaulannya dengan para sahabat, dan bahkan para perawi sejarah hidupnya menyebutkan kepada kita tentang rambut dan jenggotnya yang putih. Ketiga, Sirah Nabawiyah menceritakan perjalanan hidup manusia yang dimuliakan Allah dengan kerasulan, sehingga sejarahnya tidak mengeluarkan dari sisi kemanusiaannya. Kehidupannya tidak dihinggapi mitos, sementara sifat ketuhanan tidak dilekatkan kepadanya, baik sedikit maupun banyak. Jika hal itu kita bandingkan dengan biografi Nabi Isa yang diriwayatkan oleh orang Kristen, biografi Buddha yang diriwayatkan oleh orang Buddha, dan riwayat penyembah berhala yang menceritakan Tuhan yang mereka sembah, maka jelas bagi kita adanya perbedaan antara sejarah Rasulullah Muhammad SAW dengan sejarah mereka. Oleh karena itu, pengaruhnya sangat jauh terhadap perilaku individu dan masyarakat bagi para pengikut mereka. Maka pengakuan mereka akan ketuhanan Isa dan Buddha membuat keduanya sangat jauh untuk menjadi teladan bagi manusia dalam kehidupan pribadi dan sosialnya. Nabi Muhammad senantiasa menjadi teladan sempurna bagi orang yang ingin hidup bahagia dan mulia dalam pribadinya sendiri dan lingkungan sekitarnya. Terkait hal ini, Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullahu wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira." Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat. Yang keempat, Sirah Nabawiyah mencakup setiap sisi kemanusiaannya, yaitu menceritakan kepada kita masa muda Rasulullah yang terpercaya dan benar sebelum Allah memuliakannya dengan kerasulan, menceritakan kepada kita kisah dakwahnya untuk menyembah Allah, usahanya dalam mencari metode yang paling bermanfaat agar dakwahnya diterima, dan upayanya dengan segenap kemampuan dan kesungguhan dalam menyampaikan risalahnya, menceritakan kepada kita statusnya sebagai kepala negara yang melahirkan sistem negara yang paling kuat dan benar, serta
upayanya menjaga negara dengan kewaspadaan, ikhlas, dan jujur untuk memastikan keberhasilan negara. Menceritakan kepada kita statusnya sebagai suami dan ayah dalam hal kelembutan, interaksi yang baik, dan dalam membedakan antara hak dan kewajiban bagi setiap suami, istri, dan anak. Menceritakan kepada kita kisahnya sebagai pendidik dan pembimbing yang menghormati pendidikan para sahabat dan keteladanan. Menceritakan kepada kita kisahnya yang dapat dipercaya, yang melaksanakan kewajiban persahabatan, memenuhi komitmen dan adab persahabatan, sehingga para sahabat mencintainya sebagaimana mereka mencintai diri mereka sendiri, dan mereka lebih mencintainya daripada keluarga dan kerabat mereka. Sirah Nabawiyah menceritakan kepada kita kisah prajurit yang berani, pemimpin yang berjaya, politikus yang sukses, tetangga yang dipercaya, dan orang yang menepati janji. Ringkasnya, Sirah Nabawiyah mencakup seluruh bagi kemanusiaan dalam masyarakat, sehingga dapat menjadi teladan yang baik bagi setiap dai, pemimpin, ayah, orang yang benar, pendidik, politikus, kepala negara, dan lain-lain. Kami tidak menemukan sejarah yang selengkap ini atau sekedar yang mendekatinya dalam sejarah Rasul sebelumnya. Pendiri agama serta filsuf klasik dan modern sebagaimana Nabi Musa digambarkan sebagai pemimpin umat yang membebaskan umatnya dari penyembahan, dan dia juga meletakkan kaidah dan prinsip yang baik bagi umatnya saja. Namun kita tidak menemukan dalam sejarah Nabi Musa tersebut hal-hal yang dapat menjadikannya sebagai teladan bagi prajurit, bagi pendidik, politikus, kepala negara, ayah, atau suami. Dan juga Nabi Isa menyerupai seorang dai yang zuhud, yang meninggalkan dunia tanpa memiliki harta, rumah, dan kekayaan duniawi. Namun demikian, dalam sejarahnya yang terdapat pada umat Kristen tidak menggambarkan sebagai seorang pemimpin perang, kepala negara, ayah, suami, karena dia tidak menikah, pembuat syariat, dan lain-lain yang menyerupai sejarah Nabi Muhammad. Hal seperti itu juga jarang ditemukan pada Buddha, Konfusius, Aristoteles, Plato, Napoleon, dan orang-orang besar lainnya dalam sejarah, sehingga yang layak dijadikan teladan hanya satu sisi kehidupan mereka yang tampak dan terkenal. Satu orang dalam sejarah yang layak sebagai teladan bagi semua golongan, semua orang yang bertalenta, dan semua manusia adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Keistimewaan kelima, Sirah Nabawiyah memberikan kita dalil kebenaran, kerasulan, dan kenabian yang tidak diragukan lagi. Sirah tersebut merupakan sejarah seorang manusia yang sempurna, yang menjalankan dakwahnya dari satu pertolongan ke pertolongan lainnya, bukan melalui hal yang di luar kebiasaan dan mukjizat, justru melalui hal alamiah yang masuk akal. Dia berdakwah, maka kemudian disakiti. Dia menyampaikan kebenaran, maka kemudian dia memiliki penolong. Dia harus berperang, maka dia pun berangkat berperang. Dia menjadi hakim yang sukses dalam kepemimpinannya. Saat dia berada di akhir hayatnya, dakwahnya telah meliputi seluruh jazirah Arab dengan keimanan, bukan dengan paksaan dan penguasaan. Barang siapa yang mengetahui adat dan akidah bangsa Arab serta penentangan mereka pada dakwah Rasulullah dengan berbagai cara hingga rencana pembunuhan. Barang siapa yang mengetahui ketidaksepadanan antara Rasulullah dan orang-orang yang memeranginya di setiap peperangan yang dimenangi olehnya. Dan barang siapa yang mengetahui singkatnya masa kerasulan hingga wafat, yaitu 23 tahun,
maka dia akan meyakini kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keteguhannya, kekuatannya, pengaruhnya, dan pertolongan yang Allah anugerahkan kepadanya tidak lain karena dia adalah Nabi yang benar. Sepanjang sejarah, Allah tidak pernah menolong orang yang mendustakannya dengan pertolongan yang tiada taranya ini. Surah Nabawiyah menetapkan kepada kita kebenaran risalahnya melalui rasional murni. Mukjizat Rasulullah bukanlah hal yang utama yang membuat orang Arab beriman dengan dakwahnya. Bahkan kami tidak menemukan mukjizatnya membuat orang-orang kafir yang durhaka itu kemudian beriman. Sedangkan mukjizat yang bersifat material menjadi argumentasi bagi orang yang menyaksikannya. Hal ini dikuatkan dengan orang-orang muslim yang tidak melihat Rasulullah, yang tidak menyaksikan mukjizatnya, namun mereka beriman pada kebenaran risalahnya karena dalil-dalil rasional yang meyakinkan kebenaran dakwahnya. Di antara dalil rasional itu adalah Al-Quranul Karim. Mukjizat ini menetapkan orang yang berakal dan bijaksana untuk mengimani kebenaran Nabi Muhammad dalam berdakwah pada risalah. Hal ini sangat berbeda dengan sejarah para nabi sebelumnya yang dihafal oleh para pengikutnya. Sejarah para nabi tersebut menunjukkan bahwa manusia beriman kepada mereka karena manusia melihat mukjizat dan hal yang di luar kebiasaan, bukan karena para nabi tersebut menundukkan akal manusia ke dalam dasar dakwah mereka sehingga akal mereka tunduk kepadanya. Contoh yang paling jelas adalah Nabi Isa. Allah menceritakan kepada kita dalam Al-Quran bahwa Allah menjadikan Nabi Isa sebagai orang pertama yang membuat orang-orang Yahudi rela pada kebenaran risalahnya. Dia menyembuhkan orang buta sejak lahir, menyembuhkan penderita kusta, menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang yang sudah mati, memberitahukan apa yang mereka makan dan yang mereka simpan di dalam rumah. Semua itu karena izin Allah. Kitab Injil yang ada menceritakan kepada kita bahwa mukjizat-mukjizat inilah yang menyebabkan mayoritas dari umat manusia beriman sekaligus, bukan karena Nabi Isa adalah seorang rasul sebagaimana yang Al-Quran ceritakan, melainkan karena beliau Tuhan dan anak Tuhan. Semoga Allah menghindarkan kita dari perbuatan semacam itu. Agama Kristen setelah wafatnya Al-Masih tersebar karena mukjizat dan hal yang terjadi di luar kebiasaan sepanjang perjalanan perbuatan para rasul. Dengan demikian, layaklah kita menyebut bahwa agama Kristen yang diimani oleh para pengikutnya adalah agama yang berdiri di atas mukjizat dan hal yang terjadi di luar kebiasaan, bukan karena kerelaan intelektual. Dari sini kita melihat dengan jelas keistimewaan sirah Nabawiyah, yaitu tidak ada seorang pun yang beriman dan menyaksikan mukjizat yang di luar kebiasaan, tetapi dengan kerelaan intelektual dan perasaan. Allah memuliakan Rasul-Nya dengan berbagai mukjizat yang di luar kebiasaan, tidak lain karena untuk memuliakannya dan untuk membuat orang-orang yang durhaka lagi sombong tidaklah berkutik. Orang yang meneliti Al-Quran akan menemukan bahwa Al-Quran mengandalkan keyakinan pada ketetapan yang rasional dan penampilan yang terlihat pada keagungan ciptaan Allah. Mengetahui dengan baik bahwa Rasulullah seorang yang ummi akan menjadikan Al-Quran yang disampaikannya olehnya sebagai dalil kebenaran risalahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ
wa innama ana nadhirum mubin awalam yakfihim anna anzalna alaikal kitaba yutla alaihim inna fi dzalika larahmatan wa dzikra liqaumi yu'minun. Dan orang-orang kafir maka berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, wahai Muhammad, sesungguhnya mukjizat itu terserah kepada Allah, dan sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. Dan apakah tidak cukup bagi mereka bahwasanya kami telah menurunkan kepadamu Alkitab, Al-Quran, sedang ia dibacakan kepada mereka? Sesungguhnya dalam Al-Quran itu terdapat rahmat yang besar dan pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Dan ingatlah ketika kaum kafir Quraisy melampaui batas meminta mukjizat dari Rasulullah sebagaimana yang dilakukan oleh umat terdahulu, maka Allah memerintahkannya untuk menjawab dengan firman-Nya, Subhana Rabbi hal kuntu illa basyarar rasulan. Maha suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Begitulah Al-Quran menetapkan dengan jelas bahwa Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang menjadi Rasul. Dalam dakwahnya tidak tergantung pada mukjizat dan hal yang di luar kebiasaan, tetapi berdialog dengan akal dan hati. Demikianlah episode kali ini. Sebelum ke serial berikutnya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.